wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3, saya sendiri Anindita, dua rekan saya yaitu Aura Aryani dan Anissa Ujana. Pada kesempatan kali ini kami membahas materi tentang keterampilan dasar dalam hubungan konseling perorangan. Baiklah, materi yang pertama yaitu 3M. 1. Mendengarkan. Keterampilan mendengarkan adalah kemampuan konselor menyimak atau memperhatikan penuturan klien selama proses konseling berlangsung. Konselor harus bisa jadi pendengar yang baik selama sesi konseling berlangsung. Tanpa keterampilan ini, konselor tidak akan dapat menangkap pesan pembicaraan. Keterampilan inti dalam konseling adalah mendengarkan aktif atau listening. Dalam konseling, mendengarkan aktif diperlukan agar konselor dapat memahami dan dapat menangkap pesan pembicaraan klien atau orang yang akan meminta bantuan kita untuk mendapatkan konseling dan agar klien memiliki kemampuan untuk menolong dirinya sendiri, dapat mengatasi lingkungan hidup agar lebih konsultif. 2. Memahami. Memahami dalam konseling merupakan suatu bentuk interaksi komunikasi antara konselor dan konseli, di mana konselor adalah orang yang memiliki peran utama terhadap keberhasilan konseling. Dengan berusaha memahami konseli, konselor juga mendapatkan pelajaran dan pengalaman dari diri mereka. Memahami dengan sepenuh hati dan mengambil keputusan dari pembicaraan konseli itu penting agar kita tidak salah dalam mengarahkan konseli tersebut. Tujuan dalam memahami konseli yang pertama yaitu agar mampu menerima keadaan konseli seperti apa adanya dan sekaligus dari segi kelebihan maupun kekurangannya. Yang kedua, agar konselor mampu memperlakukan konseli sebagaimana mestinya, dalam arti lain mampu memberikan bantuan sesuai harapan konseli. Yang ketiga, agar konselor terhindar dari gangguan komunikasi sehingga mampu menciptakan relasi yang baik dengan konseli. Baiklah, saya Aura Aryani akan melanjutkan menjelaskan materi tentang merespon. Merespon adalah suatu keterampilan untuk membalas segala rangsangan yang telah disampaikan oleh lawan bicara kita. Melalui rangsangan, komunikator memungkinkan komunikasi melakukan eksplorasi tentang dirinya dalam hubungannya dengan dunianya. Untuk dapat merespon dengan akurat, maka komunikator harus mampu mendengarkan pertanyaan atau pernyataan komunikan dengan akurat pula. Merespon juga berarti memasuki frame of reference komunikan, dunia komunikasi. 3 cara dasar untuk merespon. Merespon isi. Yang pertama yaitu respon secara kronologis, merespon berdasarkan urutan kejadian-kejadian. Yang kedua yaitu respon isi berdasarkan pentingnya untuk mengorganisasikan isi, ekspresi yang berdasarkan pentingnya isi tersebut. Konselor mengorganisasikan isi dari yang paling penting ke yang kurang penting. Yang ketiga yaitu respon isi berdasarkan sebab akibat. Merespon berdasarkan hubungan sebab akibat, mengidentifikasi tentang bagaimana suatu kejadian atau tindakan menghasilkan terjadinya kejadian lainnya. Materi yang kedua yaitu membuka diri. Membuka diri merupakan pengetahuan tentang diri, akan meningkatkan komunikasi dan komunikasi dengan orang lain meningkatkan pengetahuan tentang dirinya. Dengan membuka diri, konsep diri menjadi lebih dekat pada kenyataan. Keterbukaan berarti membuka diri untuk mencari pemecahan masalah. Dalam pelaksanaan bimbingan dan konseling, dapat mempermudah proses pelayanan dan tujuan layanan. Klien yang terbuka akan proaktif dalam proses layanan yang mereka ikuti. Klien tersebut menjawab pertanyaan konselornya sebagaimana yang diperlukan.
Yang C, sikap adalah saya akan menyelipkan materinya. Membangun hubungan sebagai pelaksana juga dapat memanfaatkan konselor untuk menentukan sejauh mana konseling mengetahui kebutuhan yang diperlukan dan harapan apa yang ingin dicapai dalam proses komunikasi antar konselor juga dapat meminta komitmen kepada konseling agar proses konseling berjalan dengan sungguh-sungguh. Konselor harus menyadari bahwa membangun kepercayaan konseling terhadap pelatih adalah mudah tanpa kepercayaan, dan konselor subpraktiknya 1995, pembukaan diri atau self-disclosure adalah mengungkapkan reaksi atau tanggapan kita terhadap situasi yang sedang kita hadapi, serta memberikan informasi tentang masa lalu atau yang berguna untuk memahami tanggapan kita di masa kini. Tanggapan terhadap orang lain atau tanggapan kejadian tertentu